Kamu pernah nggak ngerasa terganggu banget ketika melihat sesuatu yang berantakan atau nggak berurutan? Atau kamu senang banget merapikan barang-barang? Jangan langsung menyimpulkan kalau kamu menderita obsessive compulsive disorder atau OCD ya. Sebab OCD nggak sesimpel suka rapi-rapi dan bersih-bersih aja loh. Lebih dari itu, OCD ini termasuk dalam gangguan jiwa yang bisa mengganggu produktivitas dan kehidupan penderitanya. Nah, kalau kamu penasaran dengan topik yang satu ini, stay tune terus di video ini ya. Saya akan ajak kamu untuk mengenal lebih jauh seputar obsessive compulsive disorder. Halo, saya Dr. Nate dari Halo Dokter. Semakin kesini, kesadaran masyarakat soal kesehatan mental terus meningkat ya. Patut disyukuri nih, karena semakin banyak yang memahami kalau kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan jasmani. Tapi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, nggak jarang orang-orang malah jadi menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendiagnosis dirinya terhadap kondisi mental tertentu, salah satunya OCD. Kebiasaan memeriksa api kompor atau mengunci pintu berulang kali memang bisa termasuk dalam gejala OCD. Tapi bukan berarti hanya karena punya kebiasaan itu kamu langsung terdiagnosis mengalami OCD. Jadi sebenarnya OCD itu apa sih? Obsessive Compulsive Disorder merupakan salah satu bentuk gangguan kecemasan di mana penderitanya memiliki suatu obsesi yang membuatnya terdorong untuk melakukan aksi tersebut secara berulang kali atau kompulsif yang dilakukan dengan enggak terkendali. Aksi kompulsif ini dilakukan untuk mengurangi rasa cemas dan stres yang muncul dari pikirannya sendiri. Sebelum saya lanjutkan membahas OCD, saya mau kasih tahu info dulu nih ke kamu. Kalau kamu mau tanya-tanya langsung ke dokter seputar masalah kesehatan mental atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini pilihan dokternya banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, termasuk psikiater sampai psikolog pun ada. Respon dokternya cepat pula, biasanya sih nggak sampai 5 menit pertanyaanmu sudah dijawab. Terus nih, kalau setelah konsultasi ternyata kamu butuh pemeriksaan secara langsung, dokternya juga bisa loh bantuin arahin kamu untuk buat janji konsultasi di klinik atau rumah sakit terdekat. Semuanya cuma lewat aplikasi Halo Dokter aja loh. So, tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang lanjut lagi. Pembahasan tentang OCD ya. Sebelumnya kan saya sudah jelaskan kalau OCD itu bukan sekedar rajin bersih-bersih atau suka sesuatu yang beraturan. Penderita OCD itu terjebak dalam pikiran dan perilaku yang akan terus dilakukannya berulang-ulang kali. Agar lebih paham, saya jelaskan satu persatu ya. Pemikiran obsesif. Mungkin banyak orang punya suatu obsesi dalam hidupnya ya. Tapi apa tuh bedanya dengan obsesi dalam OCD? Nah, kalau orang dengan OCD, obsesinya ini akan terpikirkan terus-menerus olehnya sampai-sampai menimbulkan rasa cemas dan takut yang berlebihan. Obsesi ini bahkan bisa tiba-tiba muncul pas penderitanya lagi mikirin atau lagi ngelakuin hal lain. Beberapa penderita OCD tuh bisa nggak sadar kalau mereka punya obsesi terhadap suatu hal. Padahal kebiasaan ini juga sudah sampai ganggu rutinitasnya sehari-hari. Tapi masih aja nggak merasa kalau mereka sudah bertindak berlebihan. Beberapa penderita OCD lainnya ada yang sadar kalau obsesi dan kekhawatirannya sudah nggak logis. Tapi mereka nggak punya kuasa untuk menghentikan pemikiran atau rasa cemas tersebut. Perilaku kompulsif. Yang ini tadi juga udah saya jelasin sedikit di awal ya. Setelah melakukan perilaku kompulsif, orang dengan OCD umumnya akan merasa lega. Namun dalam waktu yang singkat, pemikiran obsesif akan kembali muncul dan siklusnya akan kembali berulang. Penderita OCD bisa saja sadar kalau perilaku yang mereka lakukan sudah berlebihan. Tapi mereka ngerasa harus melakukannya dan nggak bisa menghentikannya. Biasanya sih gejala ini akan semakin parah seiring bertambahnya usia dan ketika stres melanda. Perlu dipahami kalau enggak semua orang dengan OCD melakukan obsesif dan kompulsif bersamaan. Beberapa penderita OCD hanya mengalami pikiran obsesif tanpa disertai perilaku kompulsif atau sebaliknya. Nah, dari kedua hal ini ada beberapa contoh perilaku yang menjadi ciri-ciri OCD. Yang pertama, sering cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan atau setelah melakukan aktivitas tertentu memang wajar ya. Tapi kalau cuci tangan dilakukan secara berulang karena ketakutan berlebihan akan kuman yang menempel di kulit dan takut menularkan penyakit ke orang lain, ini bisa jadi tanda dari OCD loh. Bahkan mereka bisa menggosok tangannya sampai lecet-lecet dan luka.
Nggak cuma itu aja, mereka juga menghindari sumber kontaminasi bakteri seperti gagang pintu atau peralatan lainnya. Yang kedua, suka bersih-bersih. Penderita OCD nggak tahan banget kalau lihat sesuatu yang kotor. Mereka akan memaksakan dirinya untuk selalu membersihkan setiap area kotor yang terlihat olehnya. Nggak cuma sekali bersihin aja, mereka bisa ngelakuin selama berjam-jam dan berulang-ulang untuk memastikan bahwa setiap sudut bersih dan bebas dari kuman. Bahkan area yang bagi orang lain terlihat baik-baik aja, bersih-bersih aja, bisa jadi menurut mereka itu masih harus dibersihkan lagi dan lagi sampai ia merasa cukup dan kecemasannya berkurang. Yang ketiga, harus terorganisir. Nggak cuma membereskan barang aja, penderita OCD akan menyusun barang-barang dengan simetris dan terorganisir. Di dalam pikirannya, jika mereka nggak melakukan itu, rasa cemas akan muncul. Bahkan nih, ada juga penderita OCD merasa harus menyusun barang ke arah yang sama. Yang keempat, sering mengecek ulang. Biasanya orang melakukan double checking untuk memastikan keamanan suatu hal ya. Tetapi penderita OCD nggak cukup mengeceknya 1 atau 2 kali aja. Di dalam pikirannya akan terus terbayang sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi mereka bisa mengecek ulang sesuatu berkali-kali. Dari sini kelihatan kan kalau tindakan orang dengan OCD ini cenderung diulang-ulang karena terjebak dalam obsesi dan kompulsi yang dialaminya. Pada beberapa kondisi, ada satu contoh gejala khas perilaku kompulsi yang cukup sering ditemui pada orang dengan OCD, yakni keyakinan akan jumlah tertentu saat mengulang suatu hal. Misalnya, agar hari ini berjalan dengan baik, ia harus memutar piringnya 7 kali searah jarum jam dengan motif pada piring harus simetris. Atau kebiasaan menghitung segala hal, misalnya jumlah langkah kaki, jumlah anak tangga, atau jumlah usapan saat mencuci tangan. Kalau belum cocok dengan estimasi atau keyakinannya, bisa jadi ia akan mengulanginya kembali supaya tenang. Nah, itu kan tadi tanda-tandanya ya. Tapi apa penyebabnya sampai seseorang bisa mengalami OCD? Sayangnya hingga saat ini penyebab OCD belum diketahui secara pasti. Tapi kondisi ini diduga terkait dengan faktor genetik, lingkungan, dan perubahan pada senyawa kimia otak. Nggak cuma itu aja, ada juga beberapa faktor lain yang membuat seseorang berisiko mengalami OCD. Faktor-faktor itu adalah memiliki orang tua atau saudara kandung yang menderita OCD, mengalami peristiwa traumatis di masa lalu, contohnya bullying, kekerasan fisik atau pelecehan seksual, serta memiliki kepribadian yang sangat disiplin atau terlalu teliti. OCD ini juga bisa terjadi pada orang yang menderita gangguan mental lain seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, depresi, atau sindrom Tourette. Kalau kamu mencurigai ada orang di sekitarmu atau mungkin kamu sendiri mengalami kondisi ini, ada baiknya untuk diperiksakan ya. Dalam mendiagnosis OCD ini, dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala yang dirasakan dan menggalinya lebih dalam lewat kuesioner atau psikotes. Beberapa pemeriksaan fisik pun juga mungkin diperlukan untuk memastikan diagnosis. Jika sudah terdiagnosis OCD, dokter akan memberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi pasien secara menyeluruh. Penanganan yang dilakukan bisa berbeda-beda pada tiap pasien, tapi umumnya berupa pemberian obat-obatan khusus atau terapi untuk meredakan dan mengendalikan kemunculan gejala. Agar keberhasilan pengobatan semakin meningkat, pasien juga dianjurkan untuk menjalani pola hidup yang sehat seperti makan makanan bergizi seimbang, cukup istirahat, dan rajin berolahraga. Nah, sekarang kamu sudah cukup paham kan OCD itu seperti apa? Kalau kamu ngerasain gejala OCD, sebaiknya segera konsultasi ke psikiater ya. Jangan sampai karena sudah tahu gejala-gejala OCD, kamu langsung self-diagnose atau malah diabaikan begitu aja. Karena jika dibiarkan, OCD bisa membuatmu kesulitan untuk beraktivitas, menurunkan kualitas hidupmu, bahkan bisa merusak hubunganmu dengan orang-orang terkasih. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa diberikan soal OCD ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu lebih aware sama kondisi mentalmu ya. Kalau kamu masih punya pertanyaan atau punya ide topik lain yang ingin dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.